melayani Tuhan di Ketapang, di antara umat di Ketapang ini. Kalau di Mertoyudan Seminari Menengah ini saya 2 tahun di atas Monsinyur. Jadi saya satu angkatan dengan Romo Krisno, Romo Pamungkas, dulu Romo Joko. Kami satu, entah kenapa ngumpul di sini, saya juga heran. Terus ketika kelas 3 ketemu Romo Stef masuk KPA. Jadi kalau Romo Stef ini kenapa bisa sampai ke Ketapang? Karena ketika harus menentukan mau menjadi imam kongregasi atau kusubang mana, ya Romo Stef bingung. Jadi dia datang ke rektor, terserah Romo rektor saya kemana. Lalu ketika wawancara dengan rektor, giliran saya, Romo mau, belum frater juga. Ini mau milih jadi apa? Mau masuk jadi imam entah kongregasi atau diosesan projo. Saya bilang ke Romo rektor, saya projo tapi yang luar Jawa. Itu pilihannya. Luar Jawanya terserah Romo rektor. Lalu Romo rektor kalau gitu Ketapang. Maka dengan Stef ini sama-sama ke Ketapang. Ternyata baru ketahuan kemudian waktu di Seminari Menengah, Romo rektor itu, Romo Sunar itu duduknya satu bangku dengan Monsinyur Pujo. Dan ini kami berdua ini korban persahabatan antara Romo Sunar dan Monsinyur Pujo. Atau riwayat kami berdua sampai di Ketapang. Nanti di Seminari Tinggi ketemu dengan Budi dari, nggak tahu dia rumah Code, preman di Code, tapi masuk ke Bogor, ketemu di mana. Cuma saya lebih pinter dari Budi, jadi saya jadi imamnya lebih dulu. Oke, lalu di Mertoyudan itu kalau diurut-urut menurut angkatan kami yang tidak ada yang jadi uskup. Kalau mau diurut dari bawah, Monsinyur Anton Bandung dan Monsinyur Vitus itu satu angkatan. Di atasnya Monsinyur Pius. Lalu di atasnya lagi adik saya. Nah, di atas adik saya itu kami. Tidak ada satupun yang layak jadi uskup, jadi kosong. Lalu di atasnya Uskup Semarang. Nah, karena saya 2 tahun di atas Monsinyur Pius, jadi biasanya kakak kelas itu kurang kenal yang di bawah. Karena waktu itu jumlahnya ratusan di Mertoyudan. Angkatan saya saja masuk satu angkatan 120. Jadi ini 6 kali lipat Seminari Laurentius itu. Kemudian tahun 95 Monsinyur Pius ditabiskan menjadi imam bersama adik saya. Jadi ada waktu itu tabisan di Kendungan ada 3 Fransiskan dan yang Projo Semarang saya lupa ada berapa? 5 ya? 8. Jadi ada 13 imam. 5 dan 8. Yang dari Semarang 3 dan 8, 11. Ya, dari 11 itu 2 jadi uskup. Itu kemudian ketika Monsinyur dipilih menjadi uskup Ketapang, waktu itu ketemu entah gimana di Ketapang ini sebelum ditabiskan, Monsinyur berkata kepada saya, sebenarnya Romo yang harusnya jadi uskup. Monsinyur Pius berkata demikian kepada saya. Maka saya seyakin-yakinnya saya itu tidak dipanggil jadi uskup. Jadi terima kasih sekali Monsinyur Pius bersedia menjadi uskup di Ketapang. Monsinyur yang memikul salib, kami yang diselamatkan. Selanjutnya setelah 2 tahun menjadi uskup, semula masih dengan anggota kuria yang lama. Lalu tahun 2014 Monsinyur khusus pergi ke Pontianak. Romo, saya minta Romo menjadi Vikjen. Aduh Monsinyur, saya kalau organisasi ini 0. Tidak,
Bayangkan saya kalau jadi Fikjen ini urusan organisasi kan. Jadi saya merasa nggak mampu kalau organisasi ini pasti berantakan. Yang menurut saya jago organisasi waktu itu Frater Indrani. Kalau Indrani organisasi pasti bagus. Kalau saya sendiri pasti berantakan. Jadi kalau bisa Monsinyur jangan. Tapi tetap diminta terus ya udah mau gimana lagi. Ya terus ya kalau gitu udah jadi kawan itu riwayat jadi Fikjen. Selama bersama Monsinyur Pius, ya karena Monsinyur Pius dulu Fikjen, maka tahu persis apa yang harus dikerjakan oleh Fikjen. Yang seharusnya itu tanggung jawab saya, tapi dikerjakan Monsinyur Pius. Seperti buku-buku pedoman itu sebenarnya tanggung jawab Fikjen, tapi Monsinyur Pius sudah buat ini. Jadi terbalik, tolong Romo periksa. Waduh, ini yang uskup saya. Cuma nggak berani ngomong, saya dalam hati saja nih. Sambil malu, ini sebenarnya pekerjaan saya, mungkin saya nggak buat-buat, Monsinyur Pius buat saja. Itu buku-buku pedoman itu. Tentu saja seperti kata Romo Lintas, Romo Ubin tadi, sebelum ditabiskan, malam sebelum ditabiskan atau sehari sebelumnya, seingat saya kami dikumpulkan Monsinyur Pius, lalu minta masukan karena baru kan dari Semarang, mungkin kurang kenal situasi di sini, masing-masing dimintai pendapat. Seingat saya waktu itu saya mengusulkan kepada Bapak Uskup, kalau jadi uskup di Ketapang sebaiknya rajin turne. Apakah karena itu Monsinyur turne atau bukan saya tidak tahu. Karena mengingat umat yang tersebar kemana-mana, maka kita perlu mengunjungi. Selanjutnya Monsinyur juga rajin rapat. Romo Krisma juga mengakui di Semarang pun rajin rapat. Korbannya Romo Krisma, sekarang korbannya saya. Rapat, tapi lama-lama terasa rapat tuh ya bukan sesuatu yang menegakkan atau apa ya, sesuatu yang pembicaraan santai saja. Saya kira yang dimaksud Monsinyur ada terjalin komunikasi di antara kami, dan mungkin juga Monsinyur cerdik kan? Kalau keputusan itu diambil berdasarkan, walaupun suara kami hanya konsultatif saja, kami boleh ngomong apa saja, keputusannya di Bapak Uskup. Kami sadar betul posisi kami, tapi saya kira dengan meminta pendapat kami lalu menemukan ini yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah karena dibicarakan itu, lalu keputusannya itu menjadi tidak ditanggung Monsinyur Pius sendiri, tapi ditanggung kami bersama karena hasil dari pertemuan itu. Jadi itu, dan rapatnya itu sudah terancam selama 1 tahun itu. Nah itu yang menjadi kekhasan dari Monsinyur, lalu rendah hatinya juga sampai mencium kaki para pastor, kemudian umat juga. Ketika kalau di katedral ya Kamis Putih, tidak hanya mencuci tapi mencium kaki. Nah waktu Paus Fransiskus meminta supaya yang menjadi rasul itu juga ada perempuan, katedral juga mulai, ini rasulnya ada yang perempuan, yang jadi Yesus Monsinyur. Nah setelah selesai, entah di rapat atau ada evaluasi, Romo kalau bisa nanti tahun depan rasulnya jangan ada yang perempuan. Nggak sampai hati melihat Monsinyur. Mereka merasa risih atau gimana. Nah itu sampai mencium kaki itu, ini sebuah tindakan rendah hati yang luar biasa. Belum pernah saya Kamis Putih itu sampai mencium kaki umat yang menjadi rasul itu tidak pernah saya buat. Hanya mencuci, dan kesan saya cepat-cepat karena pegal pinggungnya. Jadi itu kerendahan hati itu yang kami lihat. Itu juga kelihatan kalau minta usul, minta pendapat,
kalau tinggi hati pasti tidak akan meminta usulan dari kami. Juga tentu saja hidup doa, sering berdoa di kapel di sebelah kamar saya, doa pribadi itu saya kira menjadi kekuatan, ada kekuatan roh yang diterima selama doa itu. Jadi kadang kami juga merasa kewalahan mengikuti gerak langkah Monsinyur majunya jauh ke depan. Nah, kami ini tertatih-tatih mengikutinya, entah itu berupa sistem keuangan atau pendataan. Monsinyur sudah bilang ini pendataan ini menyangkut ini pemeliharaan jiwa-jiwa versi modern itu ya digitalisasi. Jiwanya itu dipeliharanya yang di komputer. Kalau tidak diklik itu tidak ada. Ya, jadi ini, nah itu juga bukan hanya soal teknis di data, tapi ini soal pemeliharaan jiwa-jiwa. Itu jadi lalu menjadi juga kalau uang itu dicatat, ini uangnya umat. Itu dengan sistem yang modern. Dan saya melihat Monsinyur juga mengikuti perkembangan. Bisa membuat PowerPoint yang hebat, juga laptop, semua hal-hal semacam itu Monsinyur mengikuti. Dan itu katanya kalau orang tua yang bijak itu yang bisa mengikuti zaman. Jadi kalau ketemu nenek-nenek masih main WhatsApp, itu secara kejiwaan sehat, karena dia mengikuti. Jadi Romo Ubin kalau main WhatsApp, itu artinya kejiwaannya. Apalagi Romo Lintas kan, wah hebat sekali Romo Lintas, YouTuber nih Romo Lintas. Ya. Gitu tentang Monsinyur. Sedang tentang kawan-kawan ini, Romo Lintas dulu pembimbing top saya. Jadi kalau Juwadi sekarang saya jadi bimbingan top untuk Frater Juwadi, ya berarti ini kakek pembimbing top ini Romo Lintas. Mungkin kalau bukan Romo Lintas saya tidak lulus top. Kalau saya waktu itu misalnya saya di Tanjung dengan Romo Mati mungkin tidak lulus saya. Kalau Romo Mati pembimbing tuntutannya tinggi, harus kreatif. Kalau Romo Mati pokoknya ngomongnya harus kreatif. Saya merasa tidak kreatif ini. Romo Lintas hanya manggil saya pertama ketemu, terus terakhir waktu mau pergi. Dan pertanyaannya bukan soal topnya itu, nanti kalau frater terus ini kira-kira gimana, mampu nggak? Mampu lah, kalau itu terus, yaudah. Lalu saya diberi tugas Romo Lintas tidak di paroki katedralnya, tapi di stasi-stasinya. Jadi mulai dari Kendawangan itu sampai Teluk Batam, jadi entah berapa kilometer, dan belum aspal. Jembatannya baru ada yang ini Pawan 1 itu, yang lain masih nyebrang. Jadi mulai dari waktu itu Romo Lintas mulai megang PSE, membuat peternakan sapi. Oleh karena itu perlu makanannya, harus buat kebun atau nanam rumput untuk makan sapi. Nyuruh nanti frater ya dengan seminaris. Jadi kami sekarang ada kampung namanya Mungguk, sekarang udah hilang kampungnya, dekat Silingan. Jadi mungkin sudah jadi BHW. Jadi sudah hilang kebun kami dulu itu, nanam rumput itu. Kami sudah jadi pabrik. Lalu sudah saya sering cerita nama Laurentius ini gara-gara Romo Lintas coba frater kumpulkan anak asrama yang mau jadi pastor. Ya, oke lah, saya kumpulkan jadi asrama BPK, dulu ada asrama STM, lalu ada asrama punya keuskupan dekat Ayuani, kumpul. Udah nih Romo, udah kumpulkan. Oke. Nah kalau gitu kita kasih nama. Siapa namanya? Frater baptisnya apa? Laurentius. Kita kasih nama Laurentius. Ini persis saya buat persoalan pedalaman ini, apa yang pertama didengar itulah jadi nama. Nah, mungkin Romo Lintas lupa, tapi saya terkejut waktu pulang dari Malang, kok jadi Laurentius beneran. Saya kira dulu bergurau saja.
itu dengan formalitas. Kalau dengan Made ya tadi sudah disebut, saya tinggal di Unio waktu itu, Romo Made, Romo Ubi, Romo Hari semua di pedalaman. Romo Hari di Simpang 2 waktu itu, jadi harus naik motor ke Prawas, lalu naik motor air. Itu berarti sudah semalaman sampai Teluk Melano mungkin jam 1 atau jam 12 malam. Lalu saya tidak tahu nyebrang di Pesabuan, nyebrang di Sungai Awat, itu belum ada jembatan waktu itu. Lalu sampai di keuskupan itu sekitar jam 2 pagi. Yang buka waktu itu saya malu juga karena yang bukakan pintu kamar itu Monsinyur Pujo sendiri. Saya tertidur pagi-pagi loh ada Romo Hari. Nah, kalau Romo Made waktu itu di Tanjung, ya kalau pas musim hujan ya, sampai ke mana ke keuskupan, ya saya tidak usah diperintah tahu lah ini harus dicuci. Lalu cari waktu itu ya belum ada VCD, ya masih kita kaset, kita nonton film. Biasanya nonton film kungfu dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi langsung pulang ke Tanjung. Seri habis itu. Ya itu dengan kalau Romo Ubin, saya selalu merasa di saya junior tapi dihormati sama Romo Ubin. Setiap kali ke paroki di mana Romo Ubin bertugas, kalau di kamar itu pasti sudah ada selimut, handuk, odol, sabun, semua lengkap. Itu Romo Ubin. Saya kira bukan saya aja yang diperlakukan gitu, tapi saya kira setiap imam. Untuk itu terima kasih. Saya melihat bukan sesuatu yang kebetulan, tapi pasti dari sikap batin. Ini ada kawan imam yang datang. Itu mengesankan bagi saya kira kalau saya juga tidak ingat betul Romo Frans, tapi ada juga Romo Indra. Dulu kan motor masih kurang, jadi kalau ke Lamboy saya goncengkan anak-anak itu 3, mungkin Indra juga ke hulu ke ini 3, cuma saya terkejut karena ada satu yang tiba-tiba lompat. Jadi waktu Romo Indra kalut ini kok Romo Monsinyur Agus batal memberi retret ini, ya saya juga wah ini gara-gara dulu saya kunjungan ke sana, salah satu faktor kecil saja. Dia jadi imam juga ada rasa tanggung jawab, jadi gimana menyelamatkan Indra. Ya ada di dalam batin, walaupun kan tidak enak kan menyampaikan bukan tulisan sendiri, itu kan kurang bebas ya, bukan pikiran sendiri ya apa yang ada di teks itu. Tapi ini demi karena dosa saya dulu mengunjungi Lamboy, dia jadi pastor ini. Jadi ada perasaan itu. Ya ternyata hal-hal kecil itu seperti dikatakan Paus Fransiskus tentang discernment itu, ternyata hal kecil itu bisa punya arti yang besar bagi orang. Saya kira itu saja. Terima kasih kawan-kawan atas persahabatan imamat ini. Saya kira ini persahabatan yang istimewa karena bukan yang kita pilih. Nih kawan-kawan ini kan semua bukan kita pilih kan. Kalau kita pilih lebih enak kan, wah ini cocok dengan saya. Tapi ini karena sama-sama dipanggil oleh Tuhan, dikumpulkan di sini, ya ketemunya ya kukuh, ketemunya kan nggak pernah dibayangkan, cuma dipilih Tuhan untuk jadi kawan kita, ya sudah kita welcome saja. Jadi kita tidak usah terlalu khawatir, kami welcome saja. Pada umumnya kami imam-imam di Ketapang ini siapa saja yang datang kami welcome, tidak ada penolakan atau apa. Itu saja dari saya, terima kasih.